Menjadi seorang dosen Tridharma perguruan tinggi adalah hal mutlak dan menjadi rutinitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan berkaitan dengan profesinya. Salah satu kegiatan Tridharma adalah pengajaran. Pengajaran hendaknya dilaksanakan kontekstual sehingga menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi mahasiswa. Saya Sukemi, dosen program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu kegiatan pengajaran yang pernah saya lakukan yang menggunakan mekanisme DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sekaligus sebagai salah satu syarat sertifikasi pendidik untuk dosen pada bagian PDD UKT PT. Pengajaran yang saya sajikan merupakan pengajaran pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Pendekatan Etnokimia dalam Pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Mula Warman yang dapat diprogramkan mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini setara dengan 2 SKS dan diselesaikan selama 16 kali pertemuan, 14 kali pembelajaran terbimbing, dan sisanya adalah UTS dan UAS. Pembelajaran terbimbing dapat dilakukan secara tatap muka maupun tatap maya, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan konsultasi melalui media percakapan jejaring sosial WhatsApp. Bersama dengan rekan saya, Dr. Farah Erika, mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa untuk membekali mereka tentang hubungan antara kebudayaan dan pendidikan serta keterampilan mengintegrasikan sains tradisional ke dalam pembelajaran kimia, sehingga mahasiswa memiliki sikap peduli terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Mata kuliah ini membahas tentang penguasaan konsep etnokimia dan macam-macam pendekatan dalam implementasi etnokimia dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk model project-based learning dengan beberapa metode seperti studi kasus, proyek, diskusi, dan presentasi, serta pembuatan laporan. Pemantauan proyek juga dapat dilakukan dengan keterlibatan atau pemantauan dosen dalam pelaksanaan proyek. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur dengan menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi, serta mengkajinya berdasarkan kaidah dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi dan gagasan yang strategis dan tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kimia dan pendidikan kimia berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta mendeskripsikan hasil kajian dalam bentuk produk atau karya ilmiah yang terjamin kesahihannya dan bebas plagiasi. Bekerja dalam kelompok dan mengevaluasi hasil kerja kelompok baik sebagai ketua atau anggota secara bertanggung jawab serta mengembangkan jaringan dengan pihak-pihak terkait baik di dalam dan atau di luar lembaga. Menunjukkan ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati
untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. Hutan tropis lembap dan lingkungannya dengan menginternalisasi nilai, norma, etika, akademik, tanggung jawab profesi, semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan untuk kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan sikap religius dan tanggung jawab dalam mengkaji konsep etnokimia sebagai sumber belajar pendidikan kimia serta sebagai pendekatan dalam implementasinya secara mandiri maupun bekerja sama dalam kelompok sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati dalam mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, hutan tropis lembap dan lingkungannya dengan menginternalisasi norma, etika akademik, tanggung jawab profesi, semangat kemandirian, dan kewirausahaan dalam mengkaji konsep etnokimia sebagai sumber belajar pendidikan kimia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep etnokimia sebagai sumber belajar pendidikan kimia serta macam-macam pendekatan dalam implementasinya dalam pembelajaran kimia dengan menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menghasilkan solusi strategis. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode ilmiah untuk memahami konsep etnokimia sebagai sumber belajar pendidikan kimia serta pendekatan implementasinya dalam pembelajaran kimia secara jujur, bertanggung jawab, dan tepat guna. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi dan data, serta menentukan alternatif pemecahan berbasis konsep etnokimia sebagai sumber belajar pendidikan kimia dengan pendekatan yang strategis dan terukur. Sistem penilaian sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Mula Warman Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Mula Warman dengan menggunakan skema 1, 15% untuk UTS dan masing-masing 25% untuk UAS, proyek, dan tugas. Sisanya 10% adalah afektif. Berikut tayangan pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadirnya di start sudah diisi ya? Sudah. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silakan. Oke, cukup. Oke, supaya semangat ya mengikuti perkuliahan pada hari ini, coba deh kita tepuk sains dulu ya. Oke, coba Feni yang mimpin sekarang. Tepuk sains. Amati, telaah, tunjukkan masa depan kita arahkan. Sains, sains, sains. Belajar kimia. Belajar kehidupan. Tepuk tangan untuk kita. Lalu kita belajar
Ya, silakan Agustina. Studi kasus tentang kearifan lokal yang berhubungan dengan sains kimia. Ya, betul ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang ya pewarna alami tekstil. Ya, tujuan pembelajarannya adalah sesuai yang disampaikan di dalam kontrak perkuliahan bahwa mulai pekan ini kita sudah masuk ke proyek. Ya. Pertama adalah merancang proyek video atau bahan ajar berbasis kearifan lokal sebagai bahan kajian etnosains dan menerapkannya dalam pembelajaran kimia secara kreatif dan kontekstual. Nah, kalian sudah kemudian mampu mempresentasikan hasil proyek secara efektif, jelas dan menarik, serta mampu menjawab pertanyaan dan menerima umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Tahapan pembelajaran yang akan dilakukan diawali dengan pertanyaan mendasar, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan proyek, dan selanjutnya penyusunan jadwal, dan dilanjutkan dengan pemantauan proyek, kemudian pengujian hasil, dan terakhir adalah evaluasi pengalaman. Tema kita ya untuk proyek kali ini adalah Sarung Samarinda. Ya, sudah pada tahu ya Sarung Samarinda ya. Sarung Samarinda, kearifan lokal Samarinda berbasis kimia. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Kita masuk ke tahapan yang pertama ya. Yang pertama adalah bagaimana proses pembuatan sarung Samarinda? Ada yang tahu? Saya mau mencoba. Coba ya. Yang pertama itu ada pemilihan benangnya terlebih dahulu, lalu pewarnaan benang, setelah itu penjemuran, lalu pemitalan, dan terakhir penenunan. Penenunan. Oh. Kemudian bagaimana ilmu kimia atau sains kimia diterapkan dalam industri sarung Samarinda? Coba mungkin bisa menjawab? Mungkin ikatan kimia, Pak. Ikatan kimia, ya. Laju reaksi, Pak. Laju reaksi, ya. Meli? Termokimia. Nah, nanti kalian akan membuktikan ya apa-apa yang kalian sampaikan tadi ya berdasarkan proyek yang kalian lakukan. Bapak akan menjelaskan secara singkat ya tentang sarung Samarinda ya. Sarung Samarinda adalah kain tenun tradisional ya khas Kalimantan Timur ya. Sudah bagian tenun sarung Samarinda ini dibawa oleh masyarakat suku Bugis ya yang hijrah ya dari Sulawesi menuju kota Samarinda. Pengrajin kain tenun sarung Samarinda itu menggunakan beberapa jenis benang. Ada yang menggunakan benang katun ya atau cotton fiber, kemudian ada yang menggunakan spun silk dan juga ada yang menggunakan apa? Polyester ya, itu biasa. Kemudian bahan lain adalah tentunya pewarna. Nah, umumnya para pengrajin sarung Samarinda itu menggunakan pewarna sintesis. Nah, proses pembuatan kain tenun sarung Samarinda itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama dilakukan dengan pencucian benang ya. Di tahapan kedua dilanjutkan dengan tahap pewarnaan ya. Benang diberas dulu ya, dicuci kemudian dikeringkan ya. Setelah kering benangnya ya, benang yang sudah diwarnai setelah melalui proses pengeringan kemudian dilakukan penggulungan ya. Benang dikeringkan lalu digulung dalam alat sederhana yang terbuat dari kayu. Nanti kalian selanjutnya adalah pemasangan lusi ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan alat tenun ya. Jadi benangnya nanti dipasang ya di lusi, kemudian
dipasang di alat tenun dan selanjutnya diakhiri dengan proses penenunan. Prinsip-prinsip kimia, ya, ada beberapa ya cabang ilmu kimia yang diterapkan di dalam pembuatan kain tenun sarung samarinda. Yang pertama itu adalah kimia fisik, kemudian ada kimia organik, ya, dan tentunya kimia tekstil, ya. Nah, maksud yang pertama, sains kimia yang dapat diterapkan dalam pembuatan kain tenun sarung samarinda adalah pertama adalah proses pencucian benang. Ketika nanti direaksikan dengan natrium karbonat, ya, akan menghasilkan sabun. Ini dikenal dengan reaksi apa? Saponifikasi. Ya, dalam bidang kimia apa? Kimia organik, ya. Pengrajin kain tenun sarung samarinda itu menggunakan pewarna sintesis, ya, dan juga pewarna alami, ya. Nah, ilmu kimia pewarnaan apa? Tentunya terjadinya reaksi antara apa? Antara benang dengan pewarna, ya. Kalau di sini contoh reaksinya, ya, setelah pewarna dikasih dengan treatment, ya, itu kemudian bereaksi dengan selulosa ini karena rata-rata itu benang itu tersusun atas selulosa. Biasanya yang berbeda adalah gugus fungsinya, ya. Kemudian nanti akan membentuk ikatan, ya. Nanti ada yang ikatan koordinasi, kemudian ada ikatan kovalen, dan juga ada ikatan hidrogen. Nanti akan salah satu kelemahan pewarna alami adalah, ya, daya ikatnya biasanya lemah, ya, sehingga biasanya digunakan bahan-bahan tambahan, ya. Contohnya yaitu menggunakan mordan seperti ini, ya. Warna alami biasa yang digunakan adalah tanin, kemudian menggunakan linker atau mordan Fe3+, maka terbentuk di sini kompleks tanin besi, ya. Kemudian nanti kompleks tanin besi akan berikatan dengan bukan zat warna, dengan apa? Dengan benang, dengan serat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Oke, baik. Mordanting itu ada 3. Yang pertama adalah pre-mordanting, yang kedua adalah metamordanting, yang ketiga adalah, ada yang tahu yang ketiga? Postmordanting, ya. Yang melakukan treatment, ya, treatment baik pewarna maupun benang, ya. Menggunakan asam, ada yang menggunakan basa, dan ada juga yang menggunakan garam untuk treatment. Nah, ini ada beberapa rangkuman dari sains kimia, ya, di dalam proses pembuatan kain tenun sarung samarinda. Tidak hanya kain tenun sarung samarinda, ya. Ini sains kimia secara umum dalam pembuatan, ya, sarung, ya. Oke, yang pertama itu kalau di sini saya contohkan adalah benang katun. Ya, selain benang katun bisa juga benang-benang yang lain kan, ya. Ada spansit, kemudian ada apa lagi? Polyester, ya, dan jenis benang-benang yang lain, ya. Nah, kimianya apa? Ya tentu. Makanya tadi di awal belajar kimia. Iya, ya, karena yang kita pakai ini tidak lepas dari namanya kimia. Ya, karena pakaian. Kemudian ada pewarna sintesis, ya. Ada beberapa, ya,
golongan dari pewarna contohnya adalah golongan azo, kemudian antrakuinon dan masih banyak lagi ya. Alami contohnya tadi kita sudah bahas ya, ada tanin ya, salah satunya teh. Teh bisa digunakan sebagai pewarna alami. Kemudian kurkumin golongan kunyit, betul ya. Kemudian ada indigo ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Tenggarong ya, ke Kartanegara, itu ada pengrajin kain tenun Ulapdoyo. Dia punya rumahnya itu tanaman indigo. Tanaman indigo ini biasanya menghasilkan warna biru. Tadi kita sudah bahas ada apa? Mordan. Ada yang menggunakan tawas, kemudian ada yang menggunakan besi sulfat ya, dan berbagai macam mordan lainnya ya. Kita masuk ke dampak negatif dari industri kain tenun sarung Samarinda ya, seperti yang menggunakan zat kimia sintesis ya, dan penggunaan bahan fiksatif itu dapat menghasilkan limbah cair. Jika tidak diolah secara bijaksana ya, kemudian dibuang langsung ke perairan, maka dia akan mencemari perairan. Kenapa? Mengganggu ekosistem di perairan. Kalau bagi kehidupan kita, ada nggak dampak negatifnya? Manusia ada dua dampak, dampak langsung dan tidak langsung. Kita lihat siapa yang berpeluang terkena paparan langsung? Para pengrajin ya, pekerja teksil. Kira-kira solusinya apa nih untuk mengatasi dampak negatifnya? Lihat. Mungkin solusinya bisa saja kita menggunakan pewarna yang lebih alami, Pak. Menggunakan pewarna alami. Selain menggunakan pewarna alami, ada yang lain? Ya, Benny? Pengolahan limbahnya itu, Pak, dikelola dengan baik. Iya. Jadi limbah sebelum dibuang ke lingkungan harus diolah terlebih dahulu, setidaknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Penny. Tadi kan, Pak, di pewarnaan alami itu kan ada salah satunya daun indigo. Yang Bapak ceritakan itu ada di Tenggarong. Apakah tanaman tersebut merupakan kearifan lokal khas Kalimantan atau di daerah lain ada juga? Oh ya, baik. Bukan hanya tidak hanya ditemukan di Kalimantan ya, indigo itu sudah banyak, bahkan sudah digunakan di segala penjuru dunia ya, termasuk seperti di India yang terkenal dengan tekstilnya gitu ya, kemudian di Thailand juga ya, karena itu adalah tanaman-tanaman yang umum seperti itu ya. Jadi tidak hanya kita temukan ada di Kalimantan atau di Indonesia, tapi juga kita bisa temukan di negara-negara lain seperti itu. Sintaks selanjutnya dalam project, design a plan for the project. Nah, ini Bapak sudah bagi-bagi karena fokus kita ya, fokusnya adalah pembuatan video pembelajaran ya. Tema yang diangkat untuk tahun ini adalah pembuatan kain tenun sarung Samarinda. Ya, akan duduk sesuai grupnya masing-masing. Silakan. Ini adalah tugas-tugas kalian ya, sesuai grupnya ya. Grup yang pertama yaitu video pembuatan sarung Samarinda ya. Jadi tahapan-tahapannya nanti harus jelas di dalam videonya ya. Oke, kemudian kelompok 2 adalah video pembuatan pewarna
alami, ya. Kemudian kelompok 3 adalah video pewarnaan benang menggunakan pewarna alami, ya. Sudah sesuai ya dengan tugasnya masing-masing grupnya. Selanjutnya yaitu create a schedule, ya. Jadi minggu pertama dan kedua observasi dan studi literatur. Kemudian di minggu ketiganya, ya, kalian melakukan pembuatan storyboard. Kemudian minggu keempat dan kelima kalian melakukan produksi video. Dan di minggu ke-6 melakukan presentasi dan refleksi. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sudah pada paham semua dengan tugas-tugasnya, proyeknya ya. Jangan lupa ya, Aldi selaku pimpinan produksi ya. Ya, selaku koordinator dari proyek ini, tolong diarahkan teman-temannya ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita tepuk sain dulu. Dan kali ini tepuk sain akan dipimpin oleh Melisa. Oke, silakan Melisa. Tepuk sain. Amati, telaah, tunjukkan masa depan kita arahkan. Sain, sain, sain. Belajar kimia. Belajar kehidupan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Demikian video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.